Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi saya, sosok Maria Bunda Yesus adalah pribadi yang sangat menarik dan besar peranannya di dalam sejarah keselamatan. Kekayaan iman Bunda Maria telah memberi warna bagi seluruh gereja kudus yang buah-buahnya masih kita petik hingga hari ini. Maka dalam episode ke-62 ini, kita masih membahas tokoh Anawim Perjanjian Baru tersebut. Kita hendak mendalami lebih jauh kualitas-kualitas imannya, pola penghayatan spiritualitasnya yang bisa kita teladani dalam upaya membangun karakter spiritualitas para adorator yang turut berkiprah dalam gerakan doa menguduskan gereja kudus. Di dalam refleksi ini, kita akan melihat sosok Maria yang berbagi kasih, yang mengungkapkan apa yang ia peroleh sebagai anugerah dari Tuhan kepada sesama, sehingga berkat itu tidak hanya tercurah bagi dirinya, namun juga bagi diri orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai penghantar renungan kita, marilah kita membaca nyanyian pujian Maria dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 55. Kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Saudara, kabar sukacita yang disampaikan malaikat Gabriel bahwa Maria dipilih menjadi ibu Sang Mesias telah mengubah arah hidup Maria sepenuhnya. Dari seorang wanita sederhana yang tak dikenal di Nazaret, ia bangkit menjadi sosok yang berperanan besar di dalam sejarah keselamatan. Dalam skala tertentu, saya berani untuk mengatakan bahwa ia telah menjadi partner ilahi untuk mewujudkan karya keselamatan di dalam kehidupan banyak orang. Maka karunia besar yang dicurahkan ke atas dirinya adalah berkat yang begitu agung, yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi jelas mengubah seluruh sejarah kehidupan manusia. Banyak peradaban di masa-masa depan akan dibaharui menurut standar pewartaan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia melalui rahim-Nya. Dan Maria mewujudkan peranannya sebagai pewarta Kristus tersebut sejak awal ia dipilih menjadi Bunda Sang Mesias. Pertanyaan kita, dengan cara apa Maria berbagi kasih yang begitu besar yang telah diberikan Tuhan? Untuk membedah masalah ini, kita hendaklah mengawalinya dengan melihat kualitas sukacita yang terbentuk dalam diri Maria pasca menerima kabar dari malaikat Tuhan. Madah Maria yang begitu sering kita doakan dalam setiap ibadat sore hari
memberikan gambaran sukacita besar yang bertakhta di dalam hati Maria. Sukacita ini memberinya kekuatan untuk membagikan karunia tersebut kepada sesama, dan orang pertama yang memperoleh karunia itu adalah Elisabet, saudaranya, dan Yohanes yang sedang dikandung di dalam diri Elisabet. Dan tentu saja keluarga Zakaria yang memperoleh mujizat besar penyembuhan dirinya pada hari kelahiran Yohanes Pembaptis. Sukacita yang sama telah dibagikan Maria kepada orang-orang Kana ketika ia datang kepada Yesus untuk menyampaikan bahwa perjamuan perkawinan di Kana itu kehabisan anggur, dan Yesus telah membantu menyelamatkan perkawinan itu dengan mengubah air menjadi anggur, mujizat pertama yang dilakukan Yesus di dalam pelayanannya. Karunia rahmat yang begitu besar yang dicurahkan Tuhan ke dalam hati Maria menjadi sebuah benih kecil yang bertumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi dia untuk terus mendampingi Yesus di dalam karya keselamatannya. Peranan Maria tersebut tidak banyak tercatat di dalam kitab Injil. Namun, keterlibatan Maria dalam sejumlah peristiwa dimahkotai oleh kehadirannya di kaki salib Yesus Kristus untuk menyaksikan nafas terakhir putranya yang mengorbankan segala-galanya demi keselamatan manusia, telah membahasakan betapa komitmen Maria tersebut bersumber dari kegembiraan besar yang telah diberikan Tuhan di awal panggilannya. Demikianlah keteladanan Bunda Maria yang hendak kita gali. Hendaknya kita mendata dengan baik karunia-karunia sukacita yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Karunia kehidupan, karunia panggilan, karunia talenta, karunia pekerjaan, karunia kehidupan keluarga, dan aneka sukacita lain yang dapat kita deretkan satu persatu. Pertanyaan kita, sejauh mana kita sanggup menjadikan karunia sukacita tersebut energi iman yang besar, sehingga kita menjadikannya sebagai penangkal ketika berhadapan dengan salib kehidupan. Salib kehidupan akan selalu datang, tetapi cara kita menghadapi salib kehidupan akan menunjukkan bagaimana kita mengubah salib itu menjadi berkat dan bukan kutukan. Semua itu bersumber pada cara kita membentuk pola iman yang menanggapi firman Tuhan sebagai sebuah karunia sukacita dan bukan sekedar beban bagi kehidupan manusiawi kita yang bahkan merongrong ketenangan hati kita. Meneladani Bunda Maria di sini berarti rela berbagi kasih karunia yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, agar kasih karunia itu menjadi sumber sukacita juga bagi sesama kita. Itulah makna pelayanan. Maka doa yang mendalam yang kita lakukan di depan Sakramen Maha Kudus haruslah menjadi sumber kekuatan untuk berkomitmen lebih dalam pada pelayanan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Semoga dengan cara tersebut, kita akhirnya membentuk satu pola spiritualitas yang khas kita dalami setiap hari, yang diwarnai oleh kerelaan untuk berbagi kasih dengan sesama dan kerinduan untuk mencapai kepenuhan hidup dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak meneladani Maria Bundamu yang bersukacita dalam nama Tuhan karena berkat yang telah diterimanya. Walaupun berkat itu adalah salib kehidupan, doronglah kami untuk terus bersyukur sehingga kami senantiasa memandang sisi positif dari pengalaman-pengalaman hidup kami dan menjadikan salib sebagai sebuah berkat
bagi diri kami dan sesama di sekitar kami. Semoga dengan itu kami terus mewartakan kebesaran nama-Mu dan karya keselamatan yang Kau berikan bagi dunia, sehingga banyak orang mengikuti jalan yang sama menuju kemuliaan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.